Luar biasa permainan timnas U17 di Piala Kemerdekaan lawan Uzbekistan tadi. Ini Coach Novarianto benar-benar menaikkan level permainan dari timnas U17. Uzbekistan lawannya secara kualitas tim ada di atas Indonesia dikit, tapi kita lihat loh, babak pertama tuh ketika Uzbekistan benar-benar dominan banget atas timnas U17 Indonesia. Tapi permainan timnas Indonesia U17 nggak sedikit pun gentar, nggak sedikit pun inferior untuk menghadapi permainan pressing tinggi, terus juga permainan bola cepat dari Uzbekistan. Dan terbukti kan kita bisa bikin gol di babak pertama tuh lewat gol ketenangan dari Dimas Adi yang benar-benar apa tuh menurut gue sih berkelas ya, karena dia golnya tenang banget, mengecoh back dan kiper Uzbekistan sekaligus ya kan. Digocek dikit dan endingnya bola masuk dengan sangat-sangat lancar ke gawang Uzbekistan di pertandingan tadi. Kalau kita lihat lagi ya dia permainan Coach Novarianto ini benar-benar ya fleksibel banget di atas lapangan. Bisa banget tuh kan Coach Novarianto babak pertama kita katakan Uzbekistan lebih dominan, tapi babak kedua setelah mengganti beberapa pemainnya sejak awal babak kedua, ini permainan Indonesia langsung meningkat nih, jadi lebih cepat dan jadi lebih greget, lebih pressing, lebih satset lagi untuk meladeni permainan cepat dan pressing tinggi Uzbekistan yang konsisten di dua babak. Tapi di babak kedua kita lihat dong Indonesia ketika ningkatin tempo pertandingan atau juga pressingnya lebih kenceng lagi. Ternyata Uzbekistan tuh bisa kita minimalisir tuh pergerakan berbahaya parpanya di daerah pertahanan ataupun ketika akhir pertahanan Indonesia, terutama sisi sayap kanan dan sisi sayap kirinya ya kan. Kelihatan di babak kedua tadi umpan-umpan crossing Uzbekistan ya bisa kita redam, bisa kita antisipasi. Dan Uzbekistan bukannya tanpa peluang di pertandingan tadi, banyak peluangnya dia, tapi ya karena ketenangan lini pertahanan Indonesia, terus juga emang dari taktik pelatih Coach Nova juga, sehingga para pemain Uzbekistan kayak penyerang itu Labduraimov, terus juga Khabibullah, terus juga siapa lagi tuh Irafsanov dan lain-lain, ini benar-benar nggak bisa manfaatin setiap celah, setiap peluang yang mereka miliki di atas lapangan ya kan. Karena apa ya? Karena sistem pertahanan Indonesia bisa dibilang nih cukup oke, biarpun tadi ada beberapa kesalahan minor ya yang juga sempat mengancam gawang dari Indonesia, tapi ya untungnya pemain Indonesia, kipernya pun Dava ini tampil sangat-sangat tenang, sangat cool, dan ketika ada situasi tertekan dia bisa memposisikan dirinya dengan sangat-sangat oke tuh, sehingga gawangnya tadi clean sheet lawan tim sekelas Uzbekistan loh. Ditambah lagi juga Putu Panji sebagai kapten di pertandingan tadi benar-benar menjadi jenderal lini pertahanan timnas U17 yang tampil apik sepanjang laga di dua babak. Main tenang, reading the game-nya oke, dan kelihatan kan tadi permainan Uzbekistan biarpun dia dominan tapi kesulitan untuk mencari gol ataupun untuk menembus lini pertahanan ataupun gawang dari timnas Indonesia U17. Sementara Indonesia, tadi bisa dibilang mainnya enak banget. Benar apalagi di babak kedua tuh. Ketika lebih berani lagi untuk menekan, lebih berani untuk pressing, kelihatan kan potensi para pemain timnas U17 ini lebih keluar lagi. Terutama sisi kanan tuh, ketika ada Goli di sisi flank kanan, terus juga ada terus Mirza dimasukin, terus juga Evandra masuk. Ini benar-benar merubah gaya permainan dari Indonesia, jadi main lebih agresif dan megang bolanya juga jauh lebih oke ya dibanding babak pertama. Baker juga masuk lini pertahanan, maksudnya Baker pun menambah kekokohan lini belakang dari Indonesia, dan secara transisi pun lebih berani nih untuk melakukan, selain transisi, melakukan pertahanan dengan garis pertahanan yang agak lebih tinggi dikit dibanding babak pertama. Dan terbukti itu cukup efektif kan, biar beberapa kali Uzbekistan sempat melakukan counter attack yang cukup berbahaya, tapi itu bisa diantisipasi. Dan ditambah lagi
berapa kali umpan-umpan terupas dari Uzbekistan itu nggak maksimal ya. Karena apa ya? Karena kita berani main pressing tinggi juga ya, sehingga dia nggak lancar tuh aliran bolanya tuh, aliran bola dari sisi kanan ke kiri, kiri ke kanan, tengah ke kanan, tengah ke kiri. Ini benar-benar tidak efektif di pertandingan tadi tuh dari Uzbekistan. Sekali dapat peluang pun ya lagi-lagi Dava ini tampil oke di bawah mistar gawang, dan Putu Panji sebagai kapten dan jenderal ini pertahanan tampil apik sepanjang laga. Lini serang pun ya bisa bilang variatif banget tuh gaya bermainnya. Berani main bola-bola dekat ketika udah mau dekat kotak penalti, dan nggak canggung tuh untuk melakukan variasi-variasi umpan di tiga akhir pertahanan Uzbekistan. Kelihatan kan di babak kedua ketika kita berani main kayak gitu, terus dapat set piece. Endingnya salah satu set piece Indonesia dari corner kick bisa dimanfaatin sama pemain Indonesia untuk menjadi gol. Itu gol kedua dicetak sama Al-Ghazani kan. Menurut gue sih ini skemanya manis banget loh. Corner kick, bola dikasih ke tiang jauh, dan ternyata ya positioning ketenangan dalam mencari ruang ketika dapat celah. Al-Ghazani mengheading bola tersebut, padahal ada pemain Uzbekistan dekat Al-Ghazani, tapi positioning Al-Ghazani lebih oke dibandingin pemain Uzbekistan, dan endingnya ya kita bisa menceploskan gol kedua tadi ke gawang Uzbekistan. Ini sih yang menjadi apa ya, menurut gue menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat menarik dan patut kita apresiasi. Bukan aja perjuangan dari skuad timnas Indonesia, tapi Coach Novarianto sebagai pelatih dan jajaran kepelatihannya ini benar-benar bisa mengembangkan, bisa mengeksplor kekuatan, kelebihan dari skuad timnas U17 di Piala Kemerdekaan tahun 2025, sehingga potensi-potensi main timnas Indonesia yang ada ini bisa dimaksimalin nih di setiap laga di Piala Kemerdekaan kali ini, terutama lawan Uzbekistan tadi kan kelihatan banget tuh. Mirza yang di pertandingan pertama main lebih banyak menit bermainnya, di kali ini agak dikit menit bermainnya, tapi ya kelihatan kan taktik tersebut ya berhasil dan bisa lagi-lagi membawa kemenangan bagi timnas U17 Indonesia. Menurutnya itu sih yang penting, kemenangan, apalagi kemenangan yang dapat dengan gaya bermain, skema permainan yang sangat teamwork banget ya kan. Ini benar-benar menjadi catatan penting bagi lawan-lawan Indonesia nanti nih di ajang Piala Dunia terutama ya kan, dan Piala Kemerdekaan saat ini khususnya nih kan. Dan Indonesia tinggal melawan Mali nanti hari Senin nih. Mali kita tahu, wow, Mali main cepet banget dan oke banget ya, tapi ya dengan gaya bermain tadi lawan Uzbekistan, kalau kita bisa seenggaknya main kayak tadi itu, nanti lawan Mali gue optimis sih kalau nggak menang ya kita bisa seri lah ya. Asal jangan kebobolan duluan aja, kebobolan duluan tuh aduh agak ruwet nanti urusannya, karena Mali ini benar-benar kuat banget dan sat-sat banget mainnya. Ya semoga sih kita bisa ngatasin Mali juga ya, biar timnas U17 juara Piala Kemerdekaan 2025. Yang penting mah dukung terus dah sepak bola tanah air, timnas kita dukung, terutama nih di U17 karena saat ini lagi main di Piala Kemerdekaan. UU lain juga kita tetap dukung, U20, U23, timnas senior kita dukung. Yang penting mah buat kemajuan sepak bola Indonesia, timnasnya kah, liganya kah, jangan bosan-bosan kita untuk terus mendukung dan mendoakan agar Indonesia bisa menggapai mimpinya nih. Yang pertama, masuk Piala Dunia. Mimpi yang kedua adalah sepak bola Indonesia bisa jadi industri kelak di kemudian hari. Biar supporternya happy, pemainnya happy, dan operator liganya juga happy. Biar happy semuanya. Thank you yang udah support channel YouTube gua Irwan Chan melalui konten gua Pundit Abangan dengan cara nonton, like, subscribe, komen, share. Thank you banget, jangan bosan-bosan ya untuk tontonin konten-konten gua biar channel YouTube gua makin berkembang. Saatnya gua pamit, ketemu lagi bersama gua Irwan Chan di konten Pundit Abangan berikutnya. Salam bola bola.